that never sleep, atau kota yang tidak pernah tidur adalah julukan dari kota New York. New York juga memiliki julukan ibu kota dunia karena sangat beragamnya budaya, ras, dan agama di kota itu. Kota yang berjarak 5.000 km dari pusat industri film Hollywood ini adalah jantung perekonomian negara Amerika. Maka dari itu, banyak sekali orang dari penjuru dunia datang ke kota ini untuk mengadu nasib mereka. Di tengah hiruk-pikuk dan gemerlapnya lampu gedung pencakar langit New York, masih ada sisi gelap yang tersisa yang seringkali dilupakan banyak orang. Kesenjangan ekonomi yang tinggi membuat keamanan di kota ini masih diragukan. Apalagi, setiap orang di New York bisa secara leluasa membeli becek. Maka tak heran jika ada orang yang mengatakan bahwa kamu bisa berhasil di New York, maka kamu bisa berhasil di mana saja. Kalimat ini mencerminkan betapa susahnya survive di kota ini. Dan salah satu orang yang terkena imbas kerasnya hidup di kota metropolitan ini adalah Valerie Reyes. Valerie Reyes lahir pada tanggal 9 April tahun 1994 dari pasangan suami istri Sal dan Norma Sanchez. Valerie adalah anak tertua dari 4 anak yang berada di keluarga ini. Valerie tumbuh besar dalam keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang. Sejak kecil, Valerie selalu menjaga dan menyayangi ketiga adik-adiknya. Pada tahun 2019, saat usianya 24 tahun, dia bekerja sebagai pegawai toko di Barnes Noble Store. Dia bekerja di sana selama 3 tahun. Terlepas dari pekerjaannya sebagai pegawai toko, Valerie mempunyai ketertarikan yang besar di bidang seni, khususnya seni tato. Bahkan, bisa dibilang Valerie mempunyai keinginan menjadi tato artis suatu hari nanti. Menurut orang-orang yang berada di sekitar gadis ini, mereka mendeskripsikan Valerie sebagai gadis yang lemah lembut, ramah, dan sangat menyukai anak-anak di sekitarnya. Tetapi, di balik sifat Valerie yang periang dan terbuka kepada orang lain, Valerie mempunyai anxiety dan depresi yang kapan saja bisa mengganggu hari-harinya. Pada tanggal 28 Januari tahun 2019, Ibu Valerie menerima telepon dari putrinya yang saat itu dalam keadaan sangat panik. Sebetulnya, panic attack adalah hal yang biasa bagi Valerie. Tetapi, yang membuat panic attack Valerie kali ini berbeda adalah Valerie kali ini mengalami panic attack dan ketakutan dalam waktu yang bersamaan. Saat itu, Valerie terdengar sangat ketakutan terhadap sesuatu dan cara bicaranya juga terdengar terbata-bata. Norma yang ikut panik pun mencoba untuk mencari tahu apa penyebab yang membuat putrinya sepanik ini. Tetapi saat ditanyai, Valerie hanya mengulangi kata-kata, "Aku takut, aku paranoid, aku terkena anxiety attack." Dan ketika Norma terus menanyai putrinya, Valerie tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya takut karena akan ada orang yang akan melenyapkannya. Untuk memperjelas siapa yang dimaksud putrinya itu, Norma bertanya apakah ada orang asing di rumahmu dan apakah mantanmu yang menyebabkan semua ini. Tetapi Valerie hanya menjawab tidak, dan tidak. Karena Valerie kedengaran sangat panik dan tidak mengatakan apa penyebab kepanikannya, Norma hanya bisa berusaha menenangkan putrinya itu. Mereka berdua berbicara selama beberapa saat. Dan setelah Valerie sudah lebih tenang, Norma menyuruh putrinya itu tidur agar mereka bisa membicarakan hal ini di waktu lain. Akan tetapi, waktu lain itu tidak pernah terjadi. Karena setelah menutup telepon itu, Valerie tiba-tiba hilang di bawah kegelapan malam. Terakhir kali Valerie terlihat hidup adalah saat dia chattingan dengan teman-temannya sampai jam 11.35 malam sebelum ponselnya dimatikan. Pesan terakhir yang saat itu dia kirim ke temannya adalah, "Aku udah ngantuk banget, mataku udah gak bisa dibuka lagi." Keesokan harinya, Valerie tidak masuk kerja. Ibu Valerie pun langsung diberitahu tentang hal ini. Setelah itu,
Ibu Valerie langsung menghubungi putrinya itu. Tetapi, tidak ada satupun telepon Norma yang dijawab Valerie. Norma yang semakin khawatir pun langsung menghubungi beberapa teman Valerie dan bertanya kepada mereka apakah mereka tahu keberadaan Valerie. Tapi sayangnya, tidak ada satupun teman Valerie yang mengetahui tentang keberadaan Valerie. Ketika semua teman Valerie mengetahui tentang hilangnya Valerie, mereka semua langsung memberondong nomor telepon Valerie dengan pesan dan telepon. Tetapi, tidak ada satupun dari pesan atau telepon mereka yang dibalas. Singkat cerita, karena Valerie tak kunjung muncul dan nomornya juga tidak bisa dihubungi, keluarga dan pacar Valerie langsung melaporkan hilangnya gadis tercinta mereka ke kantor polisi. Dan polisi pun akhirnya memasukkan Valerie di daftar orang hilang pada tanggal 30 Januari tahun 2019. Untungnya, kabar tentang Valerie ini menyebar sangat cepat ke penjuru kota New York. Keprihatinan dan dukungan pun banyak berdatangan dari komunitas New Rochelle. Karena dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali kasus pelenyapan yang terjadi pada gadis-gadis di daerah itu. Meskipun kemungkinan besar hal ini tidak ada hubungannya dengan hilangnya Valerie, orang-orang terdekatnya tetap khawatir karena Valerie tidak kunjung ditemukan. Karena putrinya tidak kunjung kelihatan batang hidungnya, keluarga Valerie yang semakin khawatir akhirnya menyewa agen FBI yang pernah beberapa kali bekerja sama dengan polisi. Ketika penyelidikan dilakukan, polisi saat itu menemukan aktivitas penarikan uang yang aneh dari rekening Valerie sebesar 1.000 US dollar pada tanggal 29 Januari jam 5 pagi di daerah Manhattan. Kenapa aku bilang aneh? Karena penarikan itu terjadi beberapa saat setelah komunikasi terakhir antara Valerie, keluarga, dan teman-temannya. Dan di dalam komunikasi itu, Valerie tidak pernah mengisyaratkan dan tidak pernah menyebutkan bahwa dia ingin membeli sesuatu barang yang mahal atau pergi ke tempat yang jauh. Dan anehnya lagi, penarikan itu terjadi jam 5 pagi. Polisi yang merasakan ada yang janggal atas penarikan ini langsung meminta rekaman CCTV ATM itu. Tetapi, proses ini memakan waktu beberapa hari. Tidak ingin berhenti di rekaman itu, polisi kemudian melakukan investigasi di rumah Valerie. Dan saat mereka melakukan investigasi di sana, mereka menemukan sebuah fakta bahwa barang-barang milik Valerie seperti iPhone, iPad, baju-baju baru, dan spray Valerie sudah tiada. Hilangnya beberapa barang Valerie ini menimbulkan pertanyaan di benak para polisi. Apakah Valerie hilang dengan kehendaknya sendiri atau Valerie hilang karena diculik? Keesokan harinya, teman-teman dan keluarga Valerie bersama-sama menggunakan sosial media untuk meminta bantuan orang-orang untuk menemukan Valerie. Mereka semua memposting foto dan ciri-ciri fisik Valerie agar semua orang mudah mengidentifikasi gadis ini. Mungkin cara ini adalah salah satu cara yang efektif untuk menemukan Valerie, tetapi efek sampingnya akan ada orang yang tidak bertanggung jawab, memberikan informasi palsu yang bertujuan untuk caper dan ngetrol. Dan benar saja, banyak orang yang mengatakan bahwa mereka melihat Valerie di subway dan di beberapa tempat di Manhattan. Segala upaya sudah dilakukan oleh polisi dan orang-orang terdekat Valerie untuk mencari keberadaan gadis itu. Dan akhirnya, semua usaha itu membuahkan hasil. Karena pada tanggal 5 Februari tahun 2019, satu kelompok pekerja kontraktor menemukan satu barang krusial yang sangat penting dalam kasus ini. Dini hari pada tanggal 5 Februari tahun 2019, para pekerja kontraktor yang sedang bekerja di daerah Stillman Lane yang berjarak 10 mil dari kediaman Valerie menemukan koper warna merah di sebuah hutan yang berada tepat di pinggir jalan. Koper itu nampaknya dalam keadaan penuh karena saat diangkat koper itu sangat berat. Para pekerja yang sangat penasaran dengan isi koper itu kemudian dengan perlahan membuka koper itu.
Dan saat koper itu dibuka, mereka melihat tubuh wanita dalam keadaan yang sangat memilukan. Saat itu, mereka melihat wanita itu dalam keadaan memakai pakaian lengkap dengan kemeja yang terbuka. Untuk keadaan fisiknya, di kepala wanita itu terdapat beberapa luka lebam, tangan dan kakinya terikat, dan mulutnya ditutup dengan beberapa lapis plester. Dan setelah diteliti lebih lanjut, wanita koper merah itu ternyata adalah Valerie Reyes. Identifikasi ini semakin valid lagi ketika 1 hari setelah penemuan wanita koper itu, ayah dan saudara Valerie datang dan membenarkan bahwa wanita itu adalah Valerie. Setelah 1 minggu Valerie tidak ada kabar, Valerie akhirnya resmi ditemukan, tetapi dalam keadaan yang tidak diharapkan. Berpulangnya Valerie ini membuat orang-orang terdekat dan orang-orang yang mencintai Valerie merasakan kehilangan yang sangat mendalam. Di sisi lain, polisi yang dikejutkan dengan temuan ini semakin terpacu untuk mencari penyebab dan tentunya dalang di balik pelenyapan nyawa Valerie. Ketika para polisi sudah bisa mengakses rekaman CCTV dari mesin ATM yang digunakan untuk menarik uang dari rekening Valerie, mereka saat itu melihat ada seorang pria misterius menggunakan celana berwarna gelap dan sepatu hitam keluar dari Honda CR-V. Dan setelah pria itu keluar dari mobilnya, pria itu berjalan menuju ATM dan mengambil uang dari rekening Valerie. Tentu saja, ini adalah penemuan bukti yang sangat krusial yang bisa menuntun mereka kepada sang pelaku. Sepertinya, Dewi Fortuna memang benar-benar berpihak kepada para penyidik. Karena rekaman CCTV saat itu bisa menangkap nomor plat mobil pria misterius itu dengan sangat jelas. Dan setelah ditelusuri, ternyata mobil yang digunakan pria misterius itu adalah mobil sewaan. Dan yang menyewa mobil itu adalah seorang pria bernama Javier Silva, mantan pacar Valerie Reyes. Javier Enrique de Silva Rojas adalah seorang pria berusia 24 tahun asal negara Venezuela. Pada tahun 2017, Javier datang ke Amerika menggunakan visa waiver program yang memperbolehkannya tinggal di Amerika selama 90 hari. Saat itu, dia datang ke Amerika dengan tujuan untuk memulai hidup yang lebih baik di negara yang memiliki julukan Land of Hope ini. Yap, seperti yang sudah diperkirakan, Javier melanggar visanya dan dia tinggal di Amerika selama 3 tahun. Selama di Amerika, Javier tinggal di Queens, New York, dan dia bekerja sebagai juru masak pesanan singkat sekaligus kasir di sebuah restoran. Pertemuan pertama antara Javier dan Valerie terjadi pada bulan Mei tahun 2018. Saat itu, keduanya saling menemukan satu sama lain di sebuah dating apps. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat dan akhirnya mereka berpacaran. Dalam beberapa postingan Javier di sosial media, sangat mencerminkan bahwa dia sangat mencintai Valerie. Dan hal yang membuatnya semakin mencintai Valerie adalah aromanya yang sedap. Sebenarnya, wajar saja kalau Javier bisa dengan sangat mudah jatuh hati kepada Valerie. Karena selain memiliki paras yang cantik, gadis ini dipenuhi sifat positif dan dia juga mudah nyambung ketika diajak bicara. Hubungannya dengan Valerie bertahan sampai beberapa bulan sebelum tanggal 28 April tahun 2018, Valerie akhirnya mengakhiri hubungannya dengan Javier. Karena Javier saat itu terus meminta dan memaksa Valerie agar mereka bisa tinggal bersama. Padahal saat itu Valerie masih belum terlalu nyaman dan yakin untuk tinggal bersama Javier. Hubungan romansa yang pernah dia jalani dengan Valerie dan rekaman CCTV yang memperlihatkannya menarik uang dari rekening Valerie sudah cukup untuk membuat polisi curiga kepada Javier. Alhasil, pada tanggal 11 Februari tahun 2019, Javier diamankan polisi di apartemennya. Saat diinterogasi,
Javier mengakui bahwa dia telah mengubur Valerie di daerah Stillman Lane. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa kematian Valerie itu tidak disengaja. Saat itu, dia mengatakan kepada investigator bahwa Valerie meninggal karena terjatuh dan kepalanya terbentur saat mereka berdua sedang asik menghangatkan badan satu sama lain di atas kasur. Yang bener aja bro, kalau emang gak sengaja berarti diikat, diplester, dimasukin koper dan ngambil uang itu juga gak sengaja. Sungguh ketidaksengajaan yang penuh dengan niat dan effort ya. Tidak hanya itu, Javier juga menambahkan beberapa detail hal-hal yang dia lakukan sekaligus alasan yang tidak masuk akal. Pertama, saat Valerie tidak sadar karena terjatuh dari atas kasur, Javier sempat memberikan Valerie CPR, tetapi Valerie tidak kunjung sadar. Yang kedua, dia mengatakan alasannya mengikat Valerie karena Valerie tidak muat saat akan dimasukkan ke koper. Dia tidak menjelaskan apa motifnya memasukkan Valerie yang masih mempunyai kemungkinan hidup ke dalam koper. Mungkin karena saking paniknya, Javier ini sampai lupa kalau ada nomor darurat 911 yang kalau dia telepon, kemungkinan ambulan atau polisi bakalan datang buat nolongin pacarnya. Dan mungkin saking paniknya dia saat itu, Javier mengira bahwa di dalam koper bakalan ada suster yang akan nolongin Valerie. Dan yang lebih kocak bin ajaib adalah alasannya menarik uang Valerie. Saat itu, dia mengatakan bahwa alasannya menarik uang dari rekening Valerie adalah agar polisi bisa menemukannya dengan mudah. Dan setelah pengakuannya ini, Javier menambahkan pernyataannya bahwa dia adalah orang yang buruk karena dia tidak berani melaporkan kematian kekasihnya kepada polisi. Ya kalau menurutku, pernyataan itu bertujuan untuk mempertebal ketidaksengajaannya dan bertujuan untuk mendapatkan simpati dari polisi. Tentu saja, polisi Amerika tidak selugu itu untuk mempercayai semua pernyataan yang keluar dari mulut Javier. Dan keyakinan mereka bahwa Javier memang sengaja telah melenyapkan Valerie diperkuat lagi ketika mereka menemukan riwayat chat Javier dengan partner barunya yang berisi, "Aku baru saja melihat mantanku bercocok tanam dengan tetangganya. Tapi aku tidak mau memberitahumu." Ya, terlepas dari penyangkalan Javier, kita udah tahulah kalau Javier ini adalah dalang di balik pelenyapan Valerie. Tetapi, satu hal yang masih menjadi misteri adalah kronologi kejadian yang sebenarnya yang terjadi pada tanggal 28 Januari tahun 2019. Sore hari tanggal 28 Januari tahun 2019, di tempat kerja Valerie. Valerie yang sedang keadaan panik dan ketakutan menelepon ibunya dan mengatakan kepada ibunya bahwa dia takut karena ada seseorang yang akan melenyapkannya. Sampai di sini, kita tidak tahu apakah ini adalah firasat buruk Valerie atau Valerie memang sudah tahu kalau Javier sedang merencanakan sesuatu. Di sisi lain, selama Valerie teleponan dengan ibunya, Javier nampaknya sudah siap melaksanakan rencananya yang sudah matang. Pada jam 10 malam, CCTV merekam Javier meninggalkan apartemennya. 5 menit kemudian, kamera CCTV yang lain merekam Javier mengambil mobil sewaan di dekat rumahnya. Data lokasi Google menunjukkan bahwa Javier kemudian berkendara ke New Rochelle setelah memasukkan koordinat gereja di dekat rumah Valerie. Dan setelah berkendara beberapa saat, Javier akhirnya sampai di rumah Valerie saat tengah malam. Saat itu, dia menyalakan airplane mode di HP-nya dan memasuki properti Valerie. Tidak lama setelah masuk ke properti mantannya, Valerie dan Javier mulai berdebat dan perdebatan itu berubah menjadi pertengkaran. Alhasil, Valerie yang mendapatkan luka di beberapa bagian di kepalanya langsung tidak sadarkan diri. Setelah mengetahui bahwa mantannya tidak sadarkan diri,
Javier langsung menutup mulut mantannya dengan beberapa lapis plester, mengikat tangan dan kakinya, dan tanpa ragu memasukkan Valerie yang masih bernafas ke dalam koper. Setelah itu, dia memasukkan koper itu ke dalam mobil sewaannya. Sekitar jam 3 pagi, Javier mengakses HP Valerie menggunakan sidik jari Valerie. Dan setelah itu, dia melihat foto-foto, catatan, dan riwayat pencarian Valerie. Tidak lama setelah ini, Javier menghidupkan airplane mode dan mengakses mobile banking Valerie menggunakan sidik jari Valerie. Dan sekitar 1,5 jam setelah melakukan hal ini, dia langsung pergi ke ATM dan menarik uang sebanyak $1.000 dari rekening Valerie. Dan setelah dia mengambil uang itu, Javier langsung mengendarai mobilnya ke arah Greenwich, mengeluarkan koper yang dia bawa, dan langsung membuang koper itu di hutan yang berjarak beberapa meter dari jalan raya. Dan setelah membuang koper itu, Javier kembali ke apartemennya pada pukul 9.43 pagi. Anehnya, saat itu Javier terlihat dalam keadaan menggunakan pakaian yang berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Pada tanggal 30 Januari tahun 2019, saat orang tua dan pacar baru Valerie melaporkan hilangnya Valerie ke kantor polisi, Javier dengan santunya kembali menarik uang sebesar $1.000 dari rekening Valerie. Tidak hanya itu, dia juga menjual iPad milik Valerie dan membeli Apple monitor dan laptop. Dan saking bangetnya dengan pencapaiannya ini, dia sampai berselfie Shukaishi dengan barang-barang baru yang baru saja dia beli. Gini kok katanya nggak sengaja dari Hong Kong. Total Valerie menghilang selama 8 hari. Dan bagian paling mengerikan dalam kasus ini adalah kita nggak tahu berapa lama Valerie hidup dalam koper itu sebelum akhirnya dia lewat. Pada tanggal 5 Februari, saat Valerie ditemukan oleh para pekerja itu, salah satu dari pekerja itu sempat memfoto temuannya dan mengirimkan foto itu ke temannya. Alhasil, pekerja itu langsung dipecat. Saat Javier ditahan, polisi menemukan kartu ATM dan SIM milik Valerie di dompet Javier. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan DNA milik Javier di koper merah Valerie. Dan pada tanggal 12 Februari tahun 2019, Javier da Silva didakwa melakukan penculikan yang berujung kematian. Connecticut Medical Examiners mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa Valerie meninggal karena sesak nafas. Dan pada tanggal 5 Februari tahun 2020, Javier mengaku bersalah atas kasus penculikan Valerie. Alhasil, dia dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. We had hope that she would come back. From what we last knew, she was in the city. And that's all we knew, that she was in the city, so we thought she was looking for help. Everyone that met Valerie loved her. These past few days I've been getting messages from people that met Valerie, that worked with Valerie, and they all tell me what a wonderful person she has been to them. Sooner or later. Oke lah guys, itu dia pembahasan dari kasus Valerie Reyes. Seperti biasa, jika aku ada salah-salah informasi, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian punya pendapat tersendiri tentang kasus ini, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar dan kita bisa mendiskusikannya bersama-sama. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke lah, itu saja untuk Restory kali ini. Rizky Santoso pamit. I'll see you in the next video.